Bayangkan, 3 hari terperangkap di atas genteng rumah yang hampir roboh, perut kosong, tubuh menggigil, dan air banjir yang setiap jam semakin naik. Tidak ada suara selain deru arus yang membawa serpihan rumah Rama yang hancur. Suara jeritan, jauh, entah dari siapa, dan raungan angin yang menusuk ubun-ubun. Di tengah situasi mengerikan itu, seorang janda muda bernama Raras memeluk anaknya yang masih berusia 5 tahun, Dipa, sambil berharap keajaiban yang entah kapan datang. Ponselnya mati, bekal makanan habis, dan genteng tempat mereka bertahan mulai retak terkena derasnya hujan. Di bawah mereka, air keruh membawa bangkai hewan, perabot rumah, hingga bagian dinding rumah orang-orang yang hanyut. Hanya sedikit rumah yang masih tampak, dan semuanya tenggelam sampai hampir atapnya saja. Setiap malam, Raras hanya bisa berdoa agar mereka tidak terseret arus dan hilang tanpa jejak. Seperti banyak tetangganya, tidak ada yang tahu bahwa di sisi lain kota, seorang anggota TNI muda bernama Bima sedang memimpin patroli penyelamatan, menyusuri banjir yang lebih tinggi dari dada orang dewasa, menantang badai yang belum juga mereda. Ia sama sekali tidak sadar bahwa di balik gelapnya malam itu, sebuah pertemuan takdir sedang menunggu pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelum kita mulai kisah haru sekaligus menegangkan ini, jangan lupa tap like-nya dulu, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan seri cerita inspiratif berikutnya. Dan buat yang ingin didoakan, semoga selalu diberi keselamatan dan perlindungan dari segala musibah. Tulis amin di kolom komentar. Baik, kalau sudah siap, kita masuk ke kisah panjang yang luar biasa ini. Hari pertama, menunggu yang tak kunjung datang, Raras mencoba memanggil pertolongan. Tetapi hujan deras dan angin membuat suaranya tenggelam. Ponselnya mati total terkena air. Tidak ada makanan, tidak ada minuman selain hujan yang ia tampung dengan kedua telapak tangan. Dipa menangis kelaparan. Bu, Dipa haus. Raras memeluknya erat. Ayo buka mulut kecilnya, minum air hujan dulu. Ia sendiri minum sedikit saja. Lebih banyak diberikan kepada anaknya. Saat malam tiba, mereka menggigil kedinginan. Hanya pakaian basah yang melekat di tubuh. Angin malam menerpa wajah mereka tanpa ampun. Raras berbisik, "Ya Allah, selamatkan anakku. Jangan biarkan dia menyerah." Hari kedua, harapan yang hampir padam saat hujan sedikit mereda, Raras mulai melihat kondisi sekitar. Rumah-rumah di sepanjang jalan desa tampak seperti pulau-pulau kecil. Hanya atapnya saja yang terlihat. Ia melihat ayam mati hanyut, kasur-kasur mengambang, dan bendera warung yang terkoyak. Sesekali terdengar suara seseorang memanggil, namun terlalu jauh. Tidak ada perahu yang mendekat. Genteng tempat mereka berpijak mulai retak kecil karena terus dihantam arus. Itu membuat Raras panik. Tetapi ia harus tetap kuat demi Dipa. Perutnya mulai perih karena tidak makan. Tenggorokannya kering. Mata Dipa tampak semakin lelah. "Bu, kapan kita turun?" "Sebentar lagi, pasti ditolong." "Sebentar lagi," jawab Raras. Tetapi air matanya jatuh tanpa ia sadari. Siang itu, awan kembali gelap. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Genteng bergetar setiap kali angin menghantam. Dipa mulai demam. Tubuhnya panas. Raras memeluknya sekuat tenaga. "Bertahan ya, Nak, jangan tidur lama-lama." Di saat itu, untuk pertama kalinya, Raras merasa mungkin mereka tidak akan selamat. Hari ketiga, antara hidup dan mengikhlaskan hari ketiga, adalah hari paling sunyi. Hujan berhenti sebentar, tapi banjir masih sangat tinggi. Raras melihat bayangan tubuhnya sendiri di air kecoklatan itu, dan ia benar-benar sadar betapa kecilnya mereka di tengah bencana. Genteng kembali retak. Retakannya
lebih besar. Raras tahu jika pecah, mereka akan jatuh langsung ke arus yang bisa menyeret siapapun tanpa ampun. Dipa semakin lemah, matanya sayu. Bu, Dipa ngantuk. Jangan tidur nak. Raras menepok-nepok pipinya, memaksanya tetap sadar. Ia menatap langit dengan mata merah. Tolong, siapapun, tolong, lihat kami. Namun, tak ada suara mesin perahu. Tidak ada senter yang menyorot. Yang ada hanya suara air, angin, dan rasa putus asa. Raras menggenggam tangan Dipa. Kalau ibu bisa tukar nyawa, ibu akan lakukan. Sampai saat itu, ia belum tahu bahwa seseorang memang sedang menuju ke arahnya. Seseorang yang akan mengubah semuanya. Tapi pertemuan itu belum terjadi. Dan malam ketiga menjadi malam paling kritis bagi mereka. Malam ketiga menjadi malam yang paling panjang bagi Raras. Angin kencang kembali berembus, membuat tubuhnya menggigil tak henti. Dipa sudah tertidur di pangkuannya, namun tidurnya gelisah, napasnya pendek, bibirnya pucat, dan tubuhnya panas. Raras hampir putus harapan. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Selama 3 hari, ia hanya minum air hujan seadanya. Tidak makan apapun. Tubuhnya melemah, tapi pikirannya memaksa untuk tetap sadar demi anaknya. Ya Allah, jangan biarkan anakku pergi, bisik Raras. Lirih sekali. Tak lama kemudian, udara berubah. Terdengar suara samar, bukan suara angin, bukan suara air. Suara itu seperti dengungan kecil dari kejauhan. Raras mengangkat kepalanya, memicingkan mata. Ada titik cahaya bergerak pelan di antara gelapnya banjir. Awalnya ia ragu. Sudah 2 kali ia berharap. Dan ternyata hanya bayangan pohon atau sisa bangunan hanyut. Namun, kali ini, suara itu semakin jelas. Mesin perahu karet. Hatinya berdebar. Tapi, ia tidak berani terlalu berharap, takut kecewa lagi. Kita coba lagi, Dipa, ucapnya. Menggenggam tangan kecil anaknya dengan tenaga yang tersisa. Ia mengangkat kedua tangannya. Kemudian menggerakkan selimut basah sebagai penanda. Kami di sini, telung, teriak Raras sekuat tenaga. Di tengah kegelapan, seorang lelaki muda bernama Bima, anggota TNI yang sudah 3 hari bertugas tanpa pulang, langsung menghentikan perahu. Stop, ada suara, katanya tegas. 2 rekannya segera memperlambat laju perahu. Lampu senter diarahkan ke atas rumah. Cari sumber suara di sebelah kiri, seru Bima. Ketika cahayanya menangkap sosok wanita yang berdiri rapuh di atas genteng sambil mengangkat sesuatu, Bima refleks berdiri dan memegang sisi perahu untuk memastikan keseimbangan. Ya Allah, ada 2 orang. Kaget, bercampur lega, terdengar jelas dari suaranya. Dari kejauhan, Raras melihat 3 orang TNI di atas perahu karet yang mendekat perlahan. Dadanya langsung sesak oleh perasaan yang bercampur-campur, lega, takut, sedih, dan hampir tidak percaya bahwa pertolongan benar-benar datang. Bu, tetap di situ. Jangan gerak banyak. Gentengnya rapuh. Suara Bima menggema. Raras mengangguk meski tubuhnya hampir jatuh karena lelah. Anakku, tolong anakku dulu, jawabnya. Suaranya parau. Saat perahu berhasil mendekat, Bima memanjat sisa pagar yang masih tersisa untuk naik ke level atap. Ia tidak langsung bicara. Ia tersentak melihat keadaan Raras dan Dipa. Basah kuyup, pucat, lemah. Bu, sudah 3 hari di sini. Raras hanya mengangguk sambil menahan tangis. Bima pertama kali menatap Raras bukan sebagai seorang wanita, tapi sebagai seorang korban yang sedang bertahan di ambang hidup dan mati. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat hatinya tergetar. Kekuatan seorang ibu yang begitu luar biasa. Namun ia sama sekali tidak menunjukkan emosinya.
Yang utama adalah prosedur penyelamatan. Baik, kita turunkan anaknya dulu. Ia mengulurkan tangan. Bu, serahkan dia ke saya. Tenang, saya pegang kuat-kuat. Raras menatap wajah Bima. Meski gelap dan diguyur hujan, ia melihat keyakinan dan ketegasan di mata pemuda itu. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, ia merasa bisa menyerahkan nyawanya dan nyawa anaknya kepada seseorang. Dengan hati-hati, Bima menerima tubuh Dipa dan membawanya turun ke perahu. Setelah memastikan anak itu aman, ia kembali naik untuk menjemput Raras. Namun saat Raras hendak turun, genteng retak keras di bawah pijakannya. Bu, pegang tangan saya. Sekarang. Raras tidak punya pilihan. Ia mengulurkan tangan. Dan Bima menariknya kuat-kuat. Pada detik yang sama, genteng itu benar-benar runtuh, jatuh ke dalam arus yang mengamuk. Perahu oleng, tapi Bima menahan tubuh Raras agar tidak terjatuh. Bu, ibu selamat. Tenang. Tarik napas. Raras tak sanggup bicara. Ia hanya menangis pelan. Bukan karena takut, tapi karena beban 3 hari terakhir akhirnya pecah. Di dalam perahu karet Dipa, langsung dipeluk Raras. Begitu ia duduk, Bima mengambil selimut darurat dari tas dan menutup badan keduanya. Bu, ibu sangat kuat. Kami hampir tidak percaya ada yang bertahan sejauh ini, kata rekan Bima. Raras menggeleng. Saya hanya ingin anak saya hidup. Jawaban itu membuat Bima terdiam beberapa detik. Ada sesuatu di dadanya yang tiba-tiba terasa berat. Namun ia kembali profesional. Kita bawa ke posko. Ada dokter dan makanan di sana. Ibu, istirahat saja. Raras menatap pemuda itu lama, seolah ingin mengingat wajahnya, orang yang menjadi penyelamat hidup mereka. Tapi ia tidak tahu bahwa perasaan kecil yang muncul malam itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar di hari-hari berikutnya. Di posko pengungsian, takdir mereka baru benar-benar dimulai. Posko pengungsian itu terletak di gedung sekolah dasar yang lantainya masih basah dan berbau lumpur. Meskipun sederhana, tempat itu penuh dengan suara kehidupan baru tangis anak-anak, orang tua yang saling bertanya kabar, dan relawan yang membagikan selimut serta makanan panas. Di tengah kesedihan, posko itu menjadi satu-satunya titik harapan. Saat perahu karet merapat, beberapa relawan langsung mendekat. 2 korban selamat, kondisinya lemah, seru Bima. Perawat mendekap Dipa dengan sigap. Anaknya demam tinggi, ibu juga hipotermia ringan. Ucapnya cepat. Raras duduk di bangku kayu, tubuhnya masih gemetar. Selimut darurat yang membungkusnya tidak cukup hangat. Tapi setidaknya ia tidak lagi dikejar gelombang kematian. Bima berdiri tak jauh dari sana, memantau dari jarak yang tepat, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ia sedang melepas rompi taktisnya yang basah, tapi pandangannya terus mengarah pada ibu dan anak itu. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Bu, minum dulu, kata seorang relawan, memberikan segelas air hangat. Saat tangan Raras bergetar, gelas hampir jatuh. Refleks, Bima maju dan menopang tangannya dari samping. Hati-hati bu, minum sedikit-sedikit saja. Sentuhan singkat itu membuat Raras menunduk. Ada rasa canggung, tapi juga rasa aman, rasa yang sudah 3 hari hilang dari dirinya. Terima kasih. Sekali lagi, ucap Raras perlahan. Bima tersenyum tipis. Sama, itu sudah tugas kami. Namun, kata-kata tugas kami terasa kosong bagi Bima sendiri. Sebab dalam hati, ia tahu apa yang ia rasakan bukan sekadar menjalankan protokol penyelamatan. Ada sesuatu yang menusuk perasaannya saat melihat kondisi Raras dan Dipa, campuran empati, kekaguman, dan entah apa lagi. Beberapa jam kemudian, Dipa akhirnya tertidur di dipan kecil dengan diselimuti kain tebal.
Demamnya mulai turun. Melihat itu, Raras menghela napas panjang untuk pertama kalinya tanpa tekanan di dadanya. Namun ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara rumahnya retak, dingin angin malam, dan tubuh Dipa yang semakin lemah. Hatinya masih trauma. Bima yang baru kembali dari patroli sebentar menghampirinya lagi. Tidak ada alasan khusus selain perasaan bahwa ia ingin memastikan wanita itu baik-baik saja. Bagaimana keadaan anaknya, Bu? Sudah membaik sedikit, terima kasih, jawab Raras. Suaranya lebih stabil. Bima duduk di kursi seberang. Ia membiarkan jeda beberapa detik, memberi ruang bagi Raras. Ibu tinggal di bagian ujung desa ya? Tanya Bima. Raras mengangguk. Iya, rumah saya paling dekat kebun sawit. Mungkin karena itu, tidak ada yang lewat ke arah sana. Pantas saja. Lokasinya terputus total. Kami hampir melewatkannya. Kalau tidak mendengar suara ibu. Raras menunduk. Suaranya bergetar. Saya benar-benar pikir, tidak ada yang akan datang. Bima mengencangkan rahangnya. Ia tidak suka melihat seseorang berbicara seperti itu seolah hidupnya hampir tidak berarti. Bu, ucap Bima pelan, namun tegas. Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa. 3 hari bertahan demi anak. Itu bukan hal yang semua orang mampu. Raras memejamkan mata, menahan emosi. Kata-kata itu seperti memecahkan sesuatu dalam dirinya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memvalidasi perjuangannya. Konflik dalam diri. Bima setelah bicara sebentar. Bima berdiri. Saya lanjut tugas dulu, Bu. Kalau butuh apa-apa, panggil relawan di depan itu. Namun ketika ia berjalan pergi, langkahnya tidak terasa ringan. Ada sesuatu yang menahan hatinya. Dalam benaknya ia berkata, ini hanya korban yang kau selamatkan. Jangan libatkan perasaan pribadi, Bim. Kau TNI fokus tugas. Tapi malam itu, ketika ia kembali membawa logistik, ia mendapati Raras tertidur dalam posisi duduk di samping Dipa, dengan kepala hampir jatuh ke lantai karena kelelahan. Tanpa banyak pikir, Bima mengambil jaket lapangan kering yang ia simpan di tasnya, kemudian menyelimutkan dengan hati-hati ke bahu Raras agar ia tidak kedinginan. Ia melakukannya pelan sekali, takut membangunkan wanita itu, namun Raras merasakan gerakan lembut itu dan membuka mata samar-samar. Pak? Pak, maaf Bu, saya hanya, ibu terlihat kedinginan. Pakai ini dulu. Raras menatap jaket itu, bukan jaket biasa. Jaket itu punya nama bordir Bima W. Di dada kirinya, ibu pakai saja dulu. Lanjutnya cepat. Nanti saya ambil lagi kalau ibu sudah punya selimut. Raras menyentuh jaket itu perlahan. Hangat, bersih, wangi deterjen. Saya tidak enak, Pak. Tidak apa-apa. Ibu butuh lebih dari saya. Hening sejenak. Tidak ada musik romantis. Tidak ada tatapan berkepanjangan. Yang ada hanyalah 2 manusia lelah setelah bencana besar dan kehangatan kecil yang lahir dari kepedulian tulus. Saat Bima melangkah pergi, Raras memandangi jaket itu lama sekali. Untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Ia merasakan sesuatu di dadanya. Bukan cinta. Belum. Hanya rasa aman dan harapan. 2 hari setelah diselamatkan, posko pengungsian mulai lebih tertata. Logistik datang lebih rutin. Beberapa warga telah dipindahkan ke posko sekunder yang lebih nyaman. Dan tim medis bekerja tanpa henti. Namun trauma di wajah para korban banjir masih terlihat jelas. Termasuk pada diri Raras. Dipa sudah mulai membaik, demamnya turun. Nafsu makan kembali. Dan ia mulai bermain dengan anak-anak lain. Melihat itu, hati Raras sedikit lega. Walau begitu, bayangan rumahnya yang tenggelam masih menghantui. Ia tidak punya apa-apa lagi. Semua hilang dalam 1 malam. Di sela kesibukan,
Bima sering menyempatkan diri memeriksa kondisi mereka. Awalnya ia melakukannya sebagai bagian dari patroli dalam posko. Tetapi lama-kelamaan, ia menyadari bahwa ia selalu berhenti lebih lama di tempat Raras berada. Kadang ia bertanya, "Dipa sudah makan, Bu? Apa sudah istirahat? Atau adakah kebutuhan yang belum terpenuhi?" Pertanyaan itu sederhana, tapi nada suaranya selalu menunjukkan perhatian, bukan sekadar formalitas. Bisik-bisik yang mengusik, namun perhatian itu tentu tidak luput dari mata orang lain. Di posko, kabar menyebar lebih cepat daripada listrik menyala suatu pagi. Dua ibu-ibu berbicara pelan, namun cukup terdengar. "Kasihan ya, suaminya meninggal muda, tapi sekarang dekat sama tentara itu. Ya, cantik sih. Wajar ada yang perhatian." Raras yang sedang mencuci botol minum Dipa mendengarnya jelas. Dadanya langsung mengeras. Wajahnya menegang. Ia bukan tipe wanita yang suka bergantung pada laki-laki. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja 2 tahun lalu, ia bertahan sendiri demi anaknya. Tapi cap sebagai janda muda sering membuat hidupnya sulit. Ia menarik napas panjang dan memutuskan menjauh dari lokasi ibu-ibu itu. Sejak saat itu, Raras mulai menjaga jarak. Ketika Bima datang, ia hanya menjawab singkat. Ketika pemuda itu membawa roti panas, ia menolaknya halus. Ketika Bima menanyakan kabar Dipa, ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali sibuk. Bima merasakan perubahan itu. Konflik batin Bima malam harinya. Setelah apel tugas, Bima duduk sendirian di tangga sekolah, mengikat ulang tali sepatunya. Rekannya, Ardi, duduk di sampingnya sambil menyeruput kopi sachet. "Bim, gue lihat lo sering nengok korban yang itu. Raras ya?" Bima berhenti mengikat. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. "Gue cuma pastikan mereka baik-baik saja." Ardi tertawa kecil. "Ya elah, santai aja. Kita cuman ngobrol. Tapi hati-hati. Jangan sampai kebawa perasaan. Kita tentara, Bim. Ada batasnya." Bima terdiam, memandangi langit malam yang masih penuh awan. Ia tahu, Ardi benar. Ia tahu, batas itu ada. Namun setiap kali ia melihat Raras berjuang sendirian, memeluk Dipa dengan mata sendu, hatinya seperti ikut terseret arus banjir itu, tidak bisa kembali seperti semula. "Gue cuma nggak tega," ujarnya pelan. Ardi menepuk bahunya. "Tega boleh, terlibat hati jangan." Tapi dalam hati, Bima tahu membatasi diri lebih sulit dari yang ia duga. Titik balik, Raras menangis dayam-dayam suatu sore. Bima kembali ke posko setelah mendorong perahu logistik. Saat melewati ruang kelas yang kini dijadikan tempat tidur pengungsi, ia melihat Raras duduk sendirian di sudut ruangan, memeluk jaket miliknya, jaket yang ia pinjamkan malam pertama. Wajah Raras tertutup rambutnya, tapi bahunya berguncang perlahan. Raras menangis. Pelan, diam-diam, menahan segalanya sendirian. Seperti biasa, Bima tidak masuk. Ia berdiri lama di pintu, tidak ingin mengganggu. Namun, ketika melihat air mata itu jatuh ke jaketnya, hatinya ikut remuk. Akhirnya, ia melangkah masuk. "Bu," suaranya lembut sekali. Raras langsung mengusap wajahnya, berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Maaf, Pak. Saya cuma kecapekan." "Kecapekan? Tidak apa-apa. Ibu boleh nangis. Semua orang di sini juga sama beratnya. Ibu tidak harus kuat terus." Raras menggigit bibir. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang sudah lama terkunci. "Tapi saya janda, Pak. Orang selalu lihat saya beda. Bahkan waktu Bapak nolong saya, ada yang ngomong macam-macam. Saya tidak mau menyusahkan Bapak." Bima menegakkan tubuhnya, suaranya berubah lebih tegas. "Bu Raras, dengar saya baik-baik. Ibu bukan menyusahkan siapapun. Saya membantu karena itu tugas saya. Dan karena saya tidak tega melihat ibu berjuang sendirian." Raras menatapnya dalam-dalam.
Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak antara mereka. Apa saya benar-benar tidak membebani Bapak? Bima menggeleng pelan. Sama sekali tidak. Kalau ada yang salah, itu saya. Karena saya terlalu memperhatikan Ibu. Hening, napas mereka terdengar. Perasaan yang selama ini tidak diakui mulai muncul ke permukaan. Namun, Bima segera mundur setapak, menegakkan batas itu lagi. Bu, saya minta maaf. Saya nggak mau bikin Ibu tidak nyaman. Saya cuma ingin Ibu tahu bahwa Ibu tidak sendirian. Raras menunduk. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ada seseorang yang akhirnya melihatnya. Bukan sebagai janda, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang layak diperhatikan. Malam itu, tanpa disadari keduanya, batas profesional yang Bima coba jaga perlahan mulai kabur. Dan dari sana, takdir semakin mengarah pada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Musim hujan mulai mereda. Langit memucat cerah untuk pertama kalinya setelah bencana besar. Jalanan yang sebelumnya tenggelam, kini perlahan menampakkan tanah. Meski masih penuh lumpur dan reruntuhan, dengan kondisi yang makin membaik, posko pengungsian bersiap untuk dibubarkan secara bertahap. Hari itu, suasana posko terasa berbeda. Ada suasana pamit yang menyesakkan di udara. Raras duduk bersama Dipa sambil melipat pakaian sumbangan. Ia telah diberi tempat tinggal sementara berupa barak kecil di daerah kecamatan, tempat yang aman meski sederhana. Namun hatinya terasa berat saat memandang sekitar. Di tempat ini, ia kehilangan banyak hal. Tapi ia juga menemukan sesuatu. Di kejauhan, Bima sedang mengangkat karung logistik. Wajahnya tampak lebih lelah daripada biasanya. Beberapa hari terakhir, ia sengaja menjaga jarak. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia takut perasaannya semakin sulit dikendalikan. Ia harus kembali ke komando, melanjutkan tugas. Tidak mungkin ia melibatkan perasaan pribadi. Itu yang ia pikirkan. Namun setiap kali matanya secara tidak sengaja menangkap Raras, dadanya terasa sesak. Saat perpisahan tiba ketika mobil bak bantuan datang untuk mengangkut para pengungsi ke tempat penampungan baru, Raras berdiri dengan ragu. Dipa menggenggam tangannya erat. Bu, kita udah nggak sama tentara itu lagi? Pertanyaan polos itu membuat hati Raras bergetar. Dipa sayang, kita harus pergi ke tempat baru. Bapak itu sedang bekerja. Meskipun ia berusaha tegar, suaranya bergetar. Sementara itu, Bima berdiri tak jauh dari sana, pura-pura sibuk memeriksa catatan logistik. Namun matanya terus mengamati Raras diam-diam, penuh konflik. Ardi, rekannya, menyikutnya pelan. Pergi pamitlah, masa diem aja? Mukanya udah jelas bilang, lo bakal nyesel kalau nggak ngomong. Bima menghela napas panjang. Ia menimbang harga diri, tugas, perasaan, semuanya bercampur seperti lumpur banjir. Tapi akhirnya ia melangkah. Bu Raras, panggilnya. Raras menoleh. Ada jeda sejenak sebelum ia tersenyum tipis. Pak Bima, terima kasih untuk semuanya. Kalau bukan karena Bapak, saya dan Dipa mungkin. Suaranya terhenti. Matanya berkaca-kaca. Bu, Ibu nggak perlu bilang apa-apa. Ibu sudah cukup kuat untuk bertahan sendiri. Saya cuma kebetulan lewat. Raras menggeleng. Tidak, Bapak lebih dari itu. Hening terjadi di antara mereka. Hening yang penuh kata-kata yang tidak terucap. Dipa tiba-tiba berlari ke arah Bima, memeluk kakinya erat-erat. Pak Tentara, Dipa sayang, katanya polos. Bima langsung jongkok dan memeluk anak itu. Saya juga sayang Dipa. Jaga ibu ya. Raras menunduk. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka harus berpisah. Dan Bima tidak tahu apakah ia akan pernah bertemu lagi. Ketika truk mulai bergerak, Bima berdiri mematung. Raras menatapnya dari balik bak truk, memegang Dipa
yang melambaikan tangan. Bima mengangkat tangan sebagai salam terakhir. Lalu mereka pergi. Dan sesuatu di hati keduanya ikut patah. Hari-hari setelah perpisahan Raras tinggal di barak sementara. Hari-hari berjalan lambat, tapi tenang. Namun ada satu hal yang sulit ia hilangkan. Sosok Bima. Ia mencoba sibuk membantu pengungsi lain, memasak, membersihkan barak. Tapi saat malam tiba, wajah pemuda itu selalu kembali muncul di ingatan. Cara Bima menatapnya, cara ia menenangkan, cara ia mempercayai kekuatan dirinya. Sementara itu, Bima kembali ke markas. Ia menjalani rutinitas latihan, briefing, patroli lanjutan. Tapi ada ruang kosong yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia selalu terbangun malam-malam, merasa ada yang tertinggal di posko itu, atau tepatnya, ada seseorang yang tertinggal di hatinya. Ardi menyadari perubahan itu. Lo kangen dia kan? Bima menepis. Nggak ah, kita kan cuma bertugas. Ardi tertawa. Tugas apaan yang bikin lo bengong tiap 5 menit? Bima mendengar itu, dan akhirnya ia menyerah pada dirinya sendiri. Iya, gue kangen dia. Pencarian yang tidak bisa dicegah 3 hari setelah perpisahan. Bima memutuskan pergi ke barak pengungsian saat jam istirahat panjang. Ia tidak tahu apakah tindakan itu tepat, atau apakah ia sekadar mengikuti dorongan hati. Yang ia tahu, ia harus memastikan bahwa Raras dan Dipa baik-baik saja. Ketika ia tiba, beberapa pengungsi mengenalinya. Pak tentara yang nyelamatin Bu Raras ya? Dia tinggal di barak nomor 4. Bima berdebar. Ia berjalan cepat ke barak itu, menahan napas. Saat ia tiba di depan pintu, ia mendengar suara Raras mengajar Dipa membaca huruf-huruf di buku bantuan. Ia mengetuk perlahan. Pintu terbuka. Raras mematung sejenak, terkejut. Pak, Bima berdiri di sana. Basah oleh keringat latihan, tangannya memegang tas kecil berisi makanan dan obat. Bu, saya cuma mau memastikan Ibu dan Dipa baik-baik saja. Raras menatapnya lama. Mata itu tampak lebih hangat, lebih berani. Masuk Pak. Dan di momen sederhana itu di barak kecil tanpa genteng mewah, tanpa kursi bagus dua, jiwa yang tersesat akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Beberapa bulan kemudian, setelah proses pemulihan, komunikasi yang intens, dan izin resmi dari pihak Satuan Bima, mereka berdiri di depan kaulah dengan Dipa memegang cincin sebagai saksi kecil. Takdir yang dimulai dari banjir berakhir pada akad yang suci.